Allah, kami mengingatkan kepada para ulama agar efektif waktu kita sampaikan bahwa berkaitan dengan al-kalam minal ulama dari perwakilan dari daerah untuk menyampaikan 10 menit untuk penyampaian kalamnya, agar kemudian sebelum zuhur atau pas zuhur nanti semuanya sudah bisa kita selesaikan dalam multaqo ulama ini. Baik, selanjutnya istamir, kita dengarkan kalam ulama minal Riau ya, yang akan disampaikan oleh yang terlewat tadi ya Ustadz Jadid ya, Ustadz Jadid Abu Nazmi. Kepada Ustadz Jadid Abu Nazmi, tafadhal masykurah. Baik, syukran jazakallahu khair Ustaz. Sahibul fadilah, ayuhal ulama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khair ilallah. Bismillahi masyaallah, la yusrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi karama hazil ummati basyari'atihil kamilah wa khassa biha binubuwati nabiyihil karimah wa ayyadaha bil khilafati rasidah alamin hajjin nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asyhadu wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Ayuhal ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahibul fadilah, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Al-Fakir. 10 menit ke depan insyaallah selesai jam 11.30, pas 10 menit. Dalam kesempatan ini Al-Fakir diberikan amanah untuk menyampaikan atau mengemukakan pendapat terkait dengan bagaimana sikap Islam dalam menghadapi wabah. Ayuhal ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita dengar beberapa penjelasan dari para tuan-tuan guru bagaimana sistem hari ini begitu tak berdaya dalam menyelesaikan segala urusan permasalahan, terlebih-lebih dalam permasalahan virus corona hari ini, menandakan bahwa sistem itu lemah dan dia tidak mampu mengeluarkan atau mengajak umat ini keluar dari masalah tersebut. Maka kalau kita berpangku tangan atau berdiam diri atau menunggu dalam sistem ini untuk bisa keluar, maka kita hanya bermimpi terus. Pasti jika kita terus mau keluar dalam koridor untuk berpikir, yaitu tentunya pasti ada jalan keluar untuk keluar dari segala persoalan, apalagi terhadap masalah wabah hari ini, virus. Nah, tentu ada salah satu sistem yang terbaik ya, yang datang dari Maha Sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyikapi terkait dengan wabah atau virus hari ini, bagaimana Islam memandang atau menyelesaikan persoalan-persoalan, bukan hanya persoalan virus saja, tapi segala persoalan. Tapi kita membahas terkait virus corona hari ini. Maka negara atau dunia, karena sudah mengkhawatirkan terhadap virus corona ini, maka dibuat status pandemi. Itu menandakan bahwa ini virus tidak main-main dan virus bahaya. Lantas bagaimana? Ada dua perspektif dalam Islam untuk melihat atau keluar dari masalah ini. Yang pertama adalah perspektif i'tiqadi atau akidah atau keyakinan. Yang kedua adalah perspektif syariah atau amali. Jadi sungguh aneh dan lucu hari ini sebagian umat
tahu ada juga umat Islam dia menolak syariat. Kalau dia menolak syariat berarti dia sudah menolak amal. Dia tidak melakukan amal. Kalau dia tidak melakukan amal, bagaimana dia akan selamat? Bukan kita memikirkan selamat di akhirat. Di dunia saja kita tidak akan selamat. Lantas bagaimana Islam? Di surat At-Taghabun ayat 11 Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, menyampaikan kurang lebih 14 abad yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang, menimpa manusia, ya, illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Ini dari perspektif akidah bahwa kita meyakini segala sesuatu yang terjadi kepada kita, kepada manusia, itu kecuali atas izin Allah. Artinya apa? Kalau kita pahami secara akidah, kita akan mengembalikan kepada Allah. Maka tidak ada rasa takut sedikit pun. Karena semuanya itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan di surat yang lain atau surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin qabli ayya tabraha." Tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula terhadap diri kalian. Wala fi anfusikum. Juga tidak menimpa manusia, ya, illa fi kitabin qabli an nabraha, ya, kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, kalau kita memahami secara akidah ini bahwa sesuatu yang terjadi terhadap manusia dan di bumi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi tenang sebagai muslim. Kita tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kaitkan dengan kematian, virus wabah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengatakan, sudah menjelaskan di dalam firman yang mulianya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui. Ayuhal ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sudah menjelaskan betapa manusia tidak bisa lari dari kematian. Dan dijelaskan di dalam ayat lain, Allah sudah menegaskan di surat An-Nisa ayat 78, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainama takunu yudrikukumul maut fi burujim musayyadah." Di mana saja kalian berada, kematian, sesungguhnya kematian itu akan mendapatkan kalian, kendati pun kalian di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ayuhal ulama dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah dari perspektif akidah, kita sandarkan, kita tenang, kita meyakini segala sesuatu tidak akan menimpa kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perspektif keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tenang, kita bertawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah kita berpatokan kepada perspektif akidah? Tidak. Kalau kita hanya perspektif kepada akidah saja, kita merujuk kepada akidah, mengambil satu pedoman kepada akidah saja, maka kita bisa terjebak kepada orang-orang yang pasti dia tersesat. Dia tabrak aturan. Dia meyakini tapi dia tidak beramal. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jelas, jika kalian mencintai Allah, Allah perintahkan, ya, fi'il amarnya fattabi'uni. Ma makna fattabi'uni? Yang dikatakan ikuti aku. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fattabi'uni bimakna itiba'ur rasul. Maka inilah yang menjadi perspektif syariah.
Allah sudah memerintahkan kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan ikuti Rasul. Rasul yang mana? Nabi yang mana? Jelas Allah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi syariat yang wajib diikuti oleh seluruh umat manusia. Maka jelas Rasul mencontohkan ketika berbicara terkait dengan wabah, ya, bahkan Rasul dalam hadisnya mengatakan, ya, ketika berbicara wabah, apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Firo minal mazum, firo roka kal asad. Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlari, menghindar, sebagaimana engkau menghindar, sebagaimana engkau berlari dari kejaran singa. Inilah perspektif syariah. Kalau kita berpedoman kepada akidah saja, maka kita bisa jatuh kepada Jabariyah. Maka itulah agama yang sempurna dalam kerangka Islam itu, akidah dan syariah. Kalau menolak syariat, berarti dia sudah menolak amal, sudah menolak ajaran atau sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka dalam sabda yang lain, Rasul menjelaskan,